Berjumpa lagi di podcast Mata dan Telinga bersama saya Denny Darko dan Property Observer, The Tools to Feed Your Soul. Bersama saya sekarang Mbak Putri Minangsari. Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Baik. Kita mau ngobrol-ngobrol, tapi sebelum itu saya akan kenalkan dulu. Jadi Mbak Putri Minangsari ini adalah salah satu dari beberapa segelintir orang saja yang akhirnya memutuskan untuk menekuni profesi menjadi seorang penari profesional, dan tidak hanya itu, beliau juga mengajarkan tari. Betul ya? Betul. Dan ini tarinya bukan tari sembarangan, tari tradisional Bali, khususnya legong. Ya. Nah, legong kalau anak-anak sekarang taunya cuma merek Pia, Mbak. Terus juga seorang penulis dan menginisiasi juga Unmask ya. Itu dibilangnya apa? Poetry open mic. Ya, poetry open mic. Berarti orang-orang di situ harus bisa membawakan puisi, tapi mencipta enggak? Karya sendiri. Karya sendiri. Ya. Luar biasa. Kita akan belajar banyak hari ini, pagi ini. Dan sebelum kita mulai, untuk menginterview orang yang datang ke sini, mohon dibuka. Oh. Ya. Ya, silakan dikeluarkan. Ya, terus diacak. Karena ini menarik banget. Saya udah lama sekali nggak ngacak-ngacak kartu. Kartu ya. Kalau ini kartunya kartu spesial, bukan kartu remi. Oke. Nah, secukupnya aja nggak apa-apa kok, Mbak. Oke. Simpen deh. Ya, Ya. di situ. Ya, ditaruh aja nggak apa-apa. Oke. Panggilnya harusnya Mbok dong ya. Tapi full Bali atau ada suku yang lainnya di darahnya? 3/4 Bali. 3/4 Bali. Jawa. Berarti Mbok aja, bukan Mbak. Kalau orang Bali manggil seorang wanita yang lebih senior itu Mbok. Mbok, mohon dikeluarkan satu kartu karena saya akan membuka kartu Anda. Oke, dari mana aja ya? Bebas dari mana aja. Ya. Oke. Nah, di Hierophant, arti kartu ini sebenarnya adalah sesuatu yang nggak bisa dirubah. Jadi kalau ada orang menanyakan, saya harus pindah atau nggak kerja, atau saya harus ngapain atau apa, ini kartu tentang takdir. Jadi Hierophant itu bahwa semuanya itu, walaupun kita berusaha, akan selalu Tuhan yang menentukan. Orang menyebut Tuhan dengan banyak bahasa, tetapi pada dasarnya adalah highest power. Jadi sesuatu atau satu apa ya kalau kita bilang, satu sosok yang akhirnya menentukan kita. Nah, takdir. Jadi yang pertanyaannya di sini itu, menjadi penari ini karena terus lahir jadi orang Bali. Kalau Bali itu kan selalu seni itu. Kalau saya lihat kalau Bali itu kan kalau nggak jadi seniman biasanya jadi polisi. Kok polisi? Biasanya seperti itu mindset saya gitu. Kalau orang Bali kalau nggak jadi seniman jadi polisi gitu. Kalau yang profesi yang kebanyakan. Nah, tapi seniman ini kan ada banyak. Terus tari memang akhirnya jadi penari karena memang orang Bali, atau kalau nggak jadi lahirnya ternyata bukan orang Bali pun akan tetap jadi penari. Ya itu dia, mungkin memang takdir. Sebentar dulu. Namanya Putri Minangsari. Orang Bali kok namanya Minang? Karena saya lahir di Padang. Oh, lahir di Padang. Nama Bali saya Niketut. Niketut. Putri Minangsari. Putri Minangsari. Nah, tapi karena lahir di Padang dikasih nama Minangsari itu tadi. Oke, kembali lagi ke pertanyaan. Jadi penari karena memang punya passion di tari, atau karena orang Bali kan namanya kayak nama ya pasti Niketut atau siapa yang nama Bali. Ini pun jadi terpaksa harus belajar tari Bali atau bagaimana? Iya, jadi memang karena itulah ya, karena ayah saya almarhum dulu karena pekerjaannya beliau berpindah-pindah tempat. Saya dan kakak-kakak semua perempuan berempat, kami tidak pernah tinggal di Bali. Sama sekali nggak pernah tinggal lama di Bali ya? Tidak pernah tinggal, sama sekali. Sama sekali nggak tinggal di Bali. Oh, baik. Jadi kami orang Bali yang tinggalnya di luar Bali sepanjang umur kami. Jadi dari kecil itu dimanapun kami tinggal, ayah selalu memanggilkan guru atau mendaftarkan kami di sekolah, di sanggar. Tapi tari. Berarti gurunya itu pasti beda-beda di setiap kota? Berbeda-beda, setiap kota berbeda-beda. Ayah apa, Mbak?
Kenapa? Ayah apa pekerjaannya? Jaksa. Dulu Jaksa, dengan jadi memang Kejaksaan pindah-pindah Agung. berarti Iya, ya? iya. Oh, Jadi saya dan kakak-kakak itu beda tempat lahirnya. Mereka di Lombok, saya di Padang misalnya. Ada adik yang di Bandung. Jadi dari kecil kami diharuskan mulai umur 5 itu untuk training. Belajar menari Bali. Jadi saya udah 4 dekade menari dan itu keterusan karena setelah bisa akhirnya kan terpakai ya, apalagi di bangku SMA atau kuliah itu biasanya dipanggil untuk menari di acara-acara sekolah atau di acara-acara kampus. Pasti langsung terkenal ya. Ini si yang penari itu seperti itu. Ya dianggapnya karena bisa gitu ya dan presentable jadi diundang lah. Jadi kalau soal terus menari itu keterusan, tapi yang membuat saya mulai menekuni sekali mengajar itu ya baru tahun 2014. Oh gitu. Tapi sebelumnya memang belajar nari itu dari umur 5 tahun. Iya. Kakak ada laki-laki, perempuan atau? Perempuan semua. Perempuan? Ada adik saya 1 laki-laki. Jadi kami berempat perempuan-perempuan. Berarti kakak-kakak belajar nari juga? Ya, semuanya menari. Oh, loh. Yang katanya jadi partner itu berarti kakak? Kakak di atas saya. Jadi dari kami berempat yang sampai hari ini masih terus menari dan mengajar tari juga adalah saya dan kakak saya di atas saya 3 tahun lebih tua. Nyoman. Kami sama-sama menari karena dari kecil. Jadi sekarang jadi duet partner yang solid gitu. Narinya udah nggak pakai mikir lagi. Iya. Udah puluhan tahun. Udah rampak menarinya. Nah, gurunya itu berarti ganti-ganti di setiap kota. Iya, berganti-ganti sampai akhirnya waktu kami kuliah di Bandung, itulah di situ mulai berguru dengan Maestro Legong Indonesia, Ibu Bulan Trisna Jelantik. Iya, Bulan Trisna. Itu kalau beliau penari istana ya. Ya, dan sampai sekarang guru kami masih Ibu Bulan. Cuman di luar Ibu Bulan, kami memanggil Ibu Bulan itu Biang Bulan. Biang artinya ibu. Jadi memang seperti ibu kedua untuk kami penarinya beliau. Jadi Biang Bulan itu tapi selalu beliau bukan jenis guru yang menahan-nahan kita untuk hanya berguru ke saya saja, enggak. Misalnya kita mau belajar tari lain, tari klasik lain di luar Legong. Misalnya saya pernah mau belajar baris ya untuk memperkuat kaki-kaki saya karena baris itu tari laki-laki. Biang sendiri yang menelpon maestronya di Bali. Gung Anom namanya, anak Agung Anom. Gung Anom bisa tolong ajarkan murid saya. Jadi ada intro dari guru saya. Iya. Jadi beliau model guru yang seperti itu dan akhirnya kami sebagai pelatih pun seperti itu juga ya. Tidak pernah menahan-nahan murid untuk bergurulah kemana-mana semampu kamu gitu. Luar biasa ya berarti ya itu tadi Bu Bulan Trisna ya. Cuman ini itu berarti kenapa kok Legong? Maksud saya kan ada banyak tarian Bali. Maksudnya Mbak kenapa pilih Legong? Waktu kecil karena saya mulai menari itu dalam materi atau kurikulum sanggar yang umum ya. Kalau sanggar itu kan dari pendet, panji semirang, tenun, sampai tari paling sulit itu untuk perempuan memang Legong.
Jadi itu kayak tanda kelulusan kita dari sanggar itu sudah bisa legong. Setelah itulah baru tari-tari yang kreasi misalnya baru diajarkan. Nah, karena tingkat kesulitannya dia memang tari yang challenging dan dia juga sebenarnya kadang-kadang kan kalau kita merasa punya sesuatu kita suka take it for granted ya. Seperti itu juga dengan legong. Tahun 90-an itu legong sempat redup. Kenapa? Kurang tahu, mungkin karena orang di Bali terlalu asik atau terlalu terlena dengan tari-tari kontemporer atau tari-tari baru misalnya. Jadi dia sempat jarang ditarikan, sempat jarang dipelajari. Disitulah tahun 92 akhirnya guru saya Bu Bulan membuat sebuah grup tari. Berisi penari-penari yang sudah jadi. Jadi di situ penari-penari jadi itu diajarkan, difokuskan ke pendalaman legong klasik. Jadi dari itulah akhirnya kami semua mempelajari, menekuni dan melestarikan legong. Karena dari ada ketakutan legong itu akhirnya jadi tidak ditarikan lagi. Iya. Itu udah ratusan tahun ya, Bu? Sudah ratusan tahun. Kira-kira yang legong pertama itu sampai sekarang masih ada ya, namanya legong topeng di Ketewel. Itu memang dulu itu diciptakan di awal 1800-an oleh seorang pangeran Ruskawati. Itu berawal dari mimpi-mimpinya dia. Jadi di waktu itu hanya ada tari sangyang. Tari sangyang itu kan tari trance ya. Tari trance, tari yang tidak sadar ditarikan dengan tidak sadar. Jadi legong itu baru terinspirasi dari tari sangyang, kostumnya pun mirip. Tapi oleh sang pangeran itu dia memimpikan bidadari-bidadari menari dalam kostum yang gemerlapan. Sebentar, legong itu sekarang ditarikan oleh perempuan kan? Ya, biasanya tapi memang ditemukannya perempuan. oleh laki-laki. Jadi begini, pangeran itu memimpikan demikian, lalu mungkin dia bangun dan meminta empu-empu tari pada waktu itu untuk tolong buat seperti ini berdasarkan mimpinya dia, ini berdasarkan ide dia. Jadi disitulah mungkin karena sudah ada tari sangyang, jadi mungkin empu-empu tari tersebut terinspirasi oleh tari sangyang, digabung dengan drama tari gambuh yang saat itu juga sudah ada. Jadi memang legong itu ada unsur sangyang, unsur gambuh begitu. Jadi dialah salah satu tari yang tertua. Memang dia salah satu tari yang tertua di Bali. Kalau yang di orang itu signaturenya yang matanya membelalak gitu ya. Kalau seledet itu kalau seledet atau ekspresi itu memang dari sangyang ada atau baru mulai dari populer? Gambuh sudah ada. Dari Gambuh ya. Itu kan memang drama tari kuno ya. Jadi memang sepertinya kalau saya lihat tari Bali itu berbeda dengan tari Jawa dalam hal ekspresinya itu ya. Kalau tari Jawa kan ke dalam ya, inward. Kalau tari Bali itu memang in your face gitu dia. Sangat ekspresif dan itu sepertinya terinspirasi dibawa oleh India. India ya. Kita terinspirasi mungkin dari pengaruh India zaman dulu ya, dari Tamil, dari Gujarat. Kan tari-tarian India Selatan itu seperti itu. Betul. Jadi saya pikir itulah orang Bali karena juga orang Highlander, dia sifatnya itu karakternya lebih kuat dibandingkan yang di Jawa. Jadi karakter dalam menari itu ekspresifnya itu. Jawa juga konon kan sebenarnya yang kita lihat Jawa sekarang ini kan tarian setelah Islam masuk kan. Tarian yang maksudnya lebih lembut dan semuanya. Mungkin kalau dulu banget Jawa mungkin ya hampir sama kali ya. Saya pikir itu sudah ada dari sebelum Islam masuk ya. Yang tarian, tapi memang karakternya lebih lembut dibanding Bali. Iya, saya pikir begitu. Mungkin ya itu karena mereka bukan orang pulau gitu. Jadi dia tidak maritim, dia lebih agraris. Jadi saya pikir itu yang waktu Majapahit ada. Terus kemudian Islam masuk kan Majapahit ini kan eksodus ke Bali sama ke Tengger kan. Saya pikir dulu sharing the same culture gitu, menarinya seperti itu gitu. Tapi tetap setahu saya pelarian yang dari Jawa itu
ke Bali itu mereka tetap berasimilasi dengan orang Bali asli yang namanya orang Bali Age. Ya. Jadi karakternya itu pasti berbeda bercampur ya. Yang ini tadi tarian diadapt legong oleh tadi. Secara geografis dan juga karakter native-nya orang aslinya. Berarti 1800 tadi itu ya legong ditemukannya. Iya, iya, mulai yang legong pertama dan sampai sekarang masih ditarikan tari itu. Oke, berarti terjawab sudah. Jadi sebenarnya karena Bali juga akhirnya belajar ini, tapi terus kemudian akhirnya memilih ini sebagai nggak jadi jaksa juga kayak bapak dan sebagainya. Ibu tapi apa? Ibu saya waktu mudanya guru taman kanak-kanak. Okay. Setelah menikah dan punya anak, jadi hanya mengurus anak-anaknya sendiri. Taman kanak-kanak yang di rumah. Oke, tapi ini terjawab artinya seperti itu tadi dan memang dan banyak sekali penghargaan ya yang sudah didapat ya dari sini. Enggak juga ya, sempat saya kemarin diminta untuk bikin apa namanya tutorial ya oleh Kemendikbud. Di situ saya diminta mengeluarkan lagi piagam-piagam dan piala. Saya bukan model orang yang nyimpen gitu ya. Jadi saya udah nggak tahu lagi. Aduh mana, udah nggak tahu. Jadi lebih ke pengalaman, akhirnya lebih ke foto-foto dan seperti itu. Jadi iya, mungkin waktu remaja saya ada beberapa kali menang festival, tapi saya nggak pernah menyimpan ya? Piala dan piagamnya. Jadi lebih ke kesempatan, misalnya mengajar atau tampil ke luar negeri ya, cultural ambassadoring lah. Itu hal-hal seperti itu yang lebih saya ingat gitu. Apa yang paling berkesan kalau yang tadi itu, misalnya keluar negeri atau apa? Ada pernah terima murid, misalkan orang Kaukasian atau orang dari mana? Apa yang sekilas saja yang menarik, penasaran saya. Mungkin yang paling berkesan itu waktu saya ke Macedonia tahun 2016. Macedonia. Ya, waktu itu menari di sana itu belum pernah ada tari Bali live. Jadi selama itu mereka cuma nonton dari media putar. Iya. Jadi itu pertunjukan tari Bali live yang pertama. Apa yang mereka ekspresi apa yang mereka lihat waktu seperti itu? Sepertinya koran-koran lokal banyak sekali yang memuat tentang kami ya. Waktu itu saya membawakan tari rejang, lalu juga legong dan tari topeng. Mereka nggak punya budaya tari seperti itu ya? Mungkin punya ya, tapi kan Eropa ya. Iya. Jadi beda, dan itu kan kota yang tua, yang kuno juga dari peradaban Roma. Jadi seperti clash antara dua peradaban kuno seperti itu. Makanya karena kalau saya kira kenapa di sana nggak kayak di sini itu karena mereka kan setiap tahun itu selalu diputus oleh musim dingin sama musim panas. Jadi kayak kalau kita tuh kan karena matahari bersinar sepanjang tahun, ada waktu untuk dibale-bale, terus apa mikirin ini seperti baju aja digambar kan kayak batik seperti ini ya. Kalau mereka baju kan plain aja gitu Mbak. Iya kan? Gitu ya. Saya pikir karena iklim di satu tempat membuat kita itu ngulik. Semuanya iya dong, pintu aja diukir. Kalau di sana pintu kan kayu jeblok seperti itu. Baju juga bajunya polos. Kalau di kita kan selalu ada kayak misalkan kita ngulik kan orangnya. Motif parang kencana atau apa itu aja. Ini batik yang dipakai juga kebayanya juga pasti akan berbeda karena motifnya motif sulur gumbuan. Terus ininya pakai songket ya atau lombok atau toba tenun Bali itu. Dan itu kan punya yang beda-beda padahal di setiap daerah kita punya. Cuman itulah Indonesia. Makanya mereka pasti akan kaget lihat kita. Iya. Gitu. Silahkan dikocok lagi kartunya. Lagi? Iya. Setiap pertanyaan pakai satu kartu. Seru nih. Ambil satu kartu yang mana saja. Ya, saya bacakan kartunya. Oke. Ada the King of Swords. Jadi ada ketegasan dalam semua yang kita pikirkan. Ada satu intuisi yang walaupun itu kita ikuti, tapi tetap pada akhirnya kita akan yes or no. Nah, kembali lagi di sini, kalau legong sendiri itu, jadi kalau swords itu tentang sesuatu yang pasti gitu. Legong itu artinya harus tetap seperti itu pakemnya, atau boleh diinterpretasikan. Maksudnya begini. Kalau kita datang ke rumah makan Padang, nah, karena Minang Sari saya menganalogikannya itu, pergi ke rumah makan Padang,
itu kalau makan gulai ayam di mana-mana rasanya harus begitu. Iya, Karena iya. begitu itu dibedain sedikit, otak kita bukan ini yang saya mau Iya. gitu. Nah, tari legong sendiri itu seperti itu atau memang ada beberapa, karena saya pernah dengar ada jenisnya ada penglihatan atau apa? Pelihatan. Pelihatan ya, Iya. pelihatan ada seperti itu atau ada berapa macam sih itu? Ya, jadi pelihatan itu gaya menari. Gaya menari ya seperti dialek kalau bahasa ya. Iya. Kalau kita Itu utara ya katanya. kalau Bali Utara ya. pelihatan itu Bukan selatan. Gianyar. Iya, Gianyar ya. Ya, Oke. kalau utara kan Buleleng. Jadi Gianyar itu memang punya beberapa gaya klasik. Antara lain pelihatan, ada gaya sabe, bedulu, Itu sukawati. bedanya gimana tuh kalau Misalnya kalau dibandingkan dengan gaya yang paling populer mungkin gaya Badung, dan itu yang diajarkan di sanggar-sanggar sekarang. Oh. Ya, jadi gaya Badung itu dia Badung itu selatan ya? Badung itu Denpasar dan sekitarnya. Iya, Ya. Jadi dia itu gayanya tegak, menarinya tegak, lalu dagunya agak ditarik seperti itu. Karena dulu yang mempopulerkan gaya Badung Pak Lotring almarhum itu adalah laki-laki. Oh. Jadi dia lebih tegak menarinya. Nah, untuk pelihatan dia itu gaya klasik yang badannya itu doyong ke depan. Jadi badan atasnya itu sangat condong ke depan dan dagunya begini. justru dikeluarkan. Oh, jadi agak dongak gitu ya. Dan siku itu tidak boleh lebih rendah daripada bahu. Jadi dia harus Berarti selalu harus sejajar bahu gitu. dan belikat itu selalu ditarik. Oh. Jadi benar-benar seperti burung. Kalau kita Iya, melihat iya, iya. foto-foto legong zaman dulu itu, mereka menarinya benar-benar rendah seperti burung, dan itu lebih berat. Mungkin itu juga yang membuat gaya pelihatan itu jarang diketahui orang, termasuk orang di Bali sendiri pun. Jadi orang-orang yang belajar di ISI Bali pun harus ke Gianyar, ke pelihatan untuk belajar seperti inilah gaya pelihatan. Dan kebetulan karena Biang Wulan itu dulu penari pelihatan, jadi kami lah yang membawa gaya Itu pelihatan tadi ini untuk dilestarikan di luar Bali. Nah, apa tadi pertanyaannya yang pertama? itu tadi boleh diinterpretasikan atau Ya, enggak? ya, seperti gulai ayam itu tadi ya. Iya, gulai ayam kalau di rumah makan Padang. Makanya itu kalau itu kan nggak boleh. Iya. Karena sekarang kalau kita ke rumah makan Padang kita lihat kan kuahnya itu yang mayoritas kuahnya kuning, tapi kalau kita rasain beda-beda semua. Iya. Kuahnya otak sama kuahnya Beda, iya, benar, beda kan. benar. Artinya ini pun boleh interpretasikan dengan berbeda atau harus pakem kayak rumah makan Padang tadi. Jadi resepnya sama pasti. Ya, untuk legong itu pasti resepnya sama, cuman Dialeknya pemasaknya boleh beda-beda kan. Boleh dari pelihatan Iya. juru masaknya, atau dari sabe, atau dari Iya, binoh, iya. dari kelandis. Jadi tetap ada pakem-pakem yang untuk legong tradisional, legong klasik itu tidak boleh berubah. Misalnya dari kostum ya. Yeah. Kostum untuk legong itu kan dia selalu harus pakai gelungan. Itu tanda atau ciri khas legong paling utama adalah dia menari mengenakan lamak seperti kain segi empat gitu, Yeah. yang menutupi bagian depan tubuh. Yeah. Jadi lamak itu adalah nama untuk penutup sesajen. Oh. Jadi lamak itu adalah ya kayak taplak untuk menutupi sesajen. Iya, Jadi iya. pada waktu kita menari, seorang penari legong itu adalah sesajen. Oh. Dia adalah lambang worship, dan gelungan atau headdressnya itu, topi di kepalanya itu, dia di belakangnya ada gunungan. Oh, Dan betul. itu merupakan penjembatan antara manusia dengan dewata. Begitu. Jadi ada unsur-unsur keagungan dan worship walaupun dia bukan tari sakral. Iya. Tapi di situ kita bisa lihat bahwa dia merupakan tarian yang agung. Menjembatani. Gitu. Seperti bedoyo. Jadi Yeah. level Iya. ininya seperti bedoyo. Skala dan diskala ya. Iya, Iya. level tariannya. Oke, berarti memang akhirnya kalaupun boleh ya, yang boleh melakukan itu ya cuman orang-orang yang sudah maestro ya. Kayak tadi kan ada pelihatan dan itu udah puluhan tahun dan ratusan tahun yang lalu berarti lahirnya itu tadi. Itu kan interpretasi yang berbeda. Tapi Ya. kita nggak boleh menginterpretasikan lagi kan. Berarti kalau ke pelihatan ya belajarnya harus ke gurunya dan memang itu diturun-temurunkan seperti itu. Ya sebenarnya untuk mengajarkan sih
Bisa siapa saja ya, tapi ya tentunya kita tidak boleh sembarangan. Iya. Kita harus tahu persis bahwa yang kita ajarkan itu masih sesuai, tidak keluar jalur seperti itu. Dan untuk menarikan legong juga itu kalau baru beberapa bulan itu tidak disarankan. Sebagai guru saya selalu menekankan ke murid-murid Harus tahunan. jangan main-main Iya. dengan kebudayaan ini. Jadi 1 tahun setidaknya mempelajari, mementaskannya tentunya boleh, siapa aja boleh. Tapi seperti gelungan itu, kalau di zaman dulu tradisinya kalau penari itu belum siap, dia tidak diizinkan menari memakai gelungan. Boleh pentas, misalnya untuk acara-acara Tapi itu desa. penandanya berarti Kalau masih dia belajar. masih hanya memakai bunga-bunga di rambutnya, belum gelungan, dia masih iya. Saya pernah lihat itu waktu makan di tempat makan makan nasi Bali di Bali yang terkenal itu. Apa namanya? Yang di Kute? Yang kalau bukan Pak Jokowi datang pasti ke situ. Waduh. Enggak, bukan, yang terkenal, yang ada tariannya, ada di Seminyak sama di Kute. Ya, Warung Made. Itu ada yang anak-anak masih belasan tahun dia itu nggak pakai Oh gelungan. enggak, berarti itu mungkin bukan legong. Jadi tradisi itu sudah tidak ada sekarang. Oh, nggak ada ya? Sekarang kayaknya gampang sekali ya. Anak-anak itu atau orang dewasa pun yang belum cukup mahir, tapi dia sudah bisa beli misalnya gelungan mungkin dipakai. seperti kalau di Jepang. Lagi nonton. Sorry nih, ganggu sebentar. Saya mau cerita. Jadi biasanya saya sering syuting di luar ruangan dan belum lokasi yang kadang berpindah-pindah, kadang bikin muka ini lengket, berminyak dan kusem. Cuci muka ya pakai sabun mandi, cowok gitu loh. Habis sabunan badan langsung pakai untuk muka. Tapi ya memang jadi bersih tapi bikin kulit muka kayak ketarik. Kalau syuting indoor masalahnya lain lagi. Berjam-jam di luar ruangan full AC ternyata bikin kulit jadi kering banget. Selama ini belum kepikir pakai produk perawatan karena kebayang cowok kan ngapain pakai dan kalau pakai kan pasti ribet. Sampai akhirnya ketemu sama si Dr. Series ini. Penasaran karena waktu itu positioningnya adalah produk untuk he, she, me. Apa maksudnya? Ternyata produk ini bisa digunakan untuk pria dan juga untuk wanita. Can you imagine? Simple penggunaannya. 3 langkah mudah untuk keriput nanti dulu. Untuk bikin kulit muka terjaga, kulit tampak segar dan gak gampang keriput, lakukan 3 hal ini. Siap? Yang pertama, cuci muka menggunakan face recharger. Kemudian lembabkan kulit dengan day and night face food. Praktis karena bisa buat krim pagi sekaligus untuk krim malam. Dan terakhir, gak kalah penting, lindungi kulit dari sinar matahari dengan face shield. Praktis ya, apalagi kalau kita mau traveling cukup bawa 3 produk ini untuk perawatan dan perlindungan kulit seluruh keluarga, nggak beda-beda. Ini juga bisa dipakai berdua dengan pasangan loh. Dan kalau sudah punya anak remaja, dia bisa ikut pakai juga. Belinya di mana? Nah, yang mau beli bisa langsung ke website www.drseries.id atau bisa juga di official store kita di Tokopedia and Shopee. Oke, silahkan lanjut lagi. Tapi order dulu ya. Seorang sushi chef itu harus istilahnya jadi apprentice-nya seorang. Jadi harus jadi laden dulu 10 tahun baru orang mau makan sushi bikinan dia. Tapi sekarang kan semua orang kayak 2-3 tahun juga udah berani buka restoran ya. Cuman memang ya paradoks ya, Mbak. Maksudnya gini tuh, kalau seandainya kita memang meminta seseorang baru tahunan belajar, budayanya yang akan punah, tergerus sama K-pop dan sebagainya. Ya, jadi mungkin memang kitanya itu, apalagi sebagai seorang maestro, harus bikin versi instan sama versi itunya tadi. Mau nggak mau, jadi kayak misalnya tari-tari legong klasik itu juga sekarang kita sudah jarang sekali mempertunjukkannya dalam bentuk full. Karena orang di luar Bali, apalagi di Jakarta yang maunya serba cepat, itu selalu nggak bisa mereka duduk nonton tarian yang setengah jam gitu. Jadi pasti setiap kali kita mementaskan dimintanya, bisa nggak Mbak 10 menit? Jadi 10 menit itu udah dianggapnya lama gitu. Jadi nggak pernah dalam versi full, dalam karena versi seperti asli. Tadi kita sebelum mulai tadi kan saya cerita kalau memang akhirnya tools dari budaya sendiri itu mengikuti tools yang dipergunakan oleh banyak orang di dunia. Dulu ada
Friendster, terus ada Facebook, ya kan? Terus kemudian ada Instagram. Nah, terus ada YouTube. Nah, yang terbaru TikTok. Bahkan ada satu studi ini bilang bahwa nantinya ini tuh yang tersisa itu akan cuman YouTube dan TikTok. Instagram pun itu akan berpindah ke sana. Makanya Mark Zuckerberg mengambil WhatsApp karena dia mulai kehilangan itu Facebook itu tadi. Yeah. Nah, tapi kembali lagi di sini, kebayangkan berarti mungkin ini studi untuk Mbok juga. Bagaimana mengenalkan Legong dengan TikTok? Ya itu ya, karena TikTok cuma sebentar ya. Ya, nah tapi itu tadi triknya di situ. Gimana caranya? Karena ini adalah salah satu yang kayak tadi kalau tahun 90-an Legong ini sempat redup. Itu karena mungkin waktu itu kan zamannya breakdance, zamannya ingat nggak penyanyi Debbie Gibson, ya kan? Madonna dengan semua tariannya sampai Mas Eko Sprianto aja pergi ke sana dan sebagainya. Itu zaman dimana pop culture memang meledak sekeras-kerasnya. Jadi budaya lokal itu hilang. Nah sekarang kebayang dengan TikTok dan eranya Blackpink ini gimana caranya Mbak tahu Blackpink kan? Tahu. Nah, kita terpaksa tahu, tapi bagaimana caranya agar Legong ini anak-anak muda pun terpaksa tahu? Karena saya pikir ini adalah sesuatu yang sudah survive ratusan tahun dan memang jadi identitas budaya kita gitu. Nah, gimana caranya itu tadi? Saya sendiri bukan pemakai TikTok ya, tapi kayak belum. Jangan bilang enggak. belum bisa, belum belajar. Jadi tapi di salah satu studio tempat saya mengajar di Kemang itu ada beberapa murid yang diserahi tugas untuk membuat TikTok. Setiap kita ada les, ada sesi ya. Jadi mungkin seperti itulah. Jadi mereka mungkin men-tiktokkan adegan-adegan dari latihan ya, atau kakinya saja atau selendang, kebatan selendang atau kipas yang diputar seperti itu. Jadi kayak excerpt atau fragmen-fragmen dari latihan menari. Tapi sebenarnya saya cukup optimis dengan anak muda yang sekarang makin menyukai Legong. Sudah cukup banyak. Dan ini nggak harus orang Bali kan? Oh tidak, tentunya karena kan kita mengajar di luar Bali ya. Justru memang keinginannya adalah mempopulerkan tari Legong gaya pelihatan ini untuk non Bali. Oke, kalau bentuk badan tertentu ada nggak? Misalkan gini, kalau Bali itu kan badannya nggak boleh terlalu kurus, bahkan kaki-kakinya harus kuat. Ada beberapa tarian juga yang memang dia harus badannya lebih kurus karena harus apa. Nah kalau untuk Legong sendiri? Ya kalau untuk Legong itu tergantung Legong apa. Kalau misalnya dia menari Legong Lasem ya, tari salah satu tari klasik itu ada peran sebagai condong. Nah kalau peran condong yang dia adalah emban istana ini memang dia harus agak kecil, compact badannya dan lincah. Jadi memang tidak bisa untuk orang yang terlalu tinggi. Oh, ya. Tarian yang rendah itu ya, bukan? Yang benar-benar sampai semua gaya pelihatan itu rendah. Ya? Cuman condong ini dia cepat sekali menarinya, itu harus sangat tangkas. Jadi dia tidak cocok untuk orang yang terlalu tinggi dan karakter juga ada koneksi dengan peran-peran yang dibawakan. Tinggi itu Mbok ini termasuk tinggi? Saya termasuk tinggi, tapi karena teman-teman lain juga tingginya sama, kakak saya juga duet partner saya itu tingginya sama, jadi sebenarnya nggak masalah. Dia hanya gini, jadi kalau condong itu diharapkan dia lebih rendah dibanding dua legong-legong yang menari bersama gitu. Nah menarikannya itu kalau menurut saya legong itu tinggi boleh, agak montok pun nggak apa-apa, asal pasangannya sama. Jadi lebih penting adalah berarti harus saling mengisi. Keseragaman dalam penampakannya itu seragam gitu. Jadi itu nggak ada harus kurus atau gimana sih sebenarnya enggak. Dan menurut saya semua orang itu bisa asal mau berlatih, dan berlatihnya itu sabar. Karena memang kaki-kaki itu harus kuat. Berarti itu semua termasuk di kaki. Sama kayak nge-gym ya. Ototnya pun harus dibentuk.
Karena Ya. juga itu tadi nggak mungkin dalam waktu berapa minggu atau bulan saja langsung bisa karena ototnya belum kebentuk. Belum, dan juga core itu harus kuat karena kita banyak sekali ngad atau rendah ya, menekuk lutut tanpa kakinya itu berjinjit. Jadi di situ yang core itu harus Harus kuat, ya? dan itu tidak bisa dalam Hitungan bulan, beberapa bulan udah kuat itu nggak bisa. Oh, oke. Berarti ini tadi terjawab sudah. Banyak pakemnya dan memang harus seperti itu. Kalaupun ada perubahan itu bukan interpretasinya tapi lebih ke gimmicknya saja berarti. Ya ada legong-legong kontemporer ada itu tentunya tidak apa-apa kalau ada perbedaan dengan klasik gitu, tapi tetap gelungan atau headdress dan lamaknya itu pasti harus ada tetap ya? dipakai dan kipas. Ya. Legong itu identik dengan Betul, kipas. Ya. Semua main loh itu. Iya. Mbok, satu kartu lagi, Mbok. Asik. Kita akan lihat. Kocok lagi nih. Ya. Diambil satu kartu. Terima kasih. The Ace of Cups. Ace of Cups ini kartu tentang intuisi, bagaimana kita menggabungkan semua panca indera karena ada 5 pancuran, Bu. Agar kita bisa mendapatkan manfaat tidak ke diri kita saja tetapi orang-orang di sekitar kita. Seperti bunga merekah, dia indah, baunya harum, tidak dirasakan oleh bunganya saja tapi orang-orang di sekitarnya, dan membawa kedamaian di dalam jiwa dan juga orang-orang yang kita jumpai. Nah, berbicara tentang kedamaian, kadang kita kan dulu waktu saya masih kuliah, saya tuh selalu berpikir nanti saya ini profesinya apa ya. Saya juga nggak kebayang kalau sekarang jadi seperti sekarang ini. Masa pencarian itu memang ada waktunya, tapi akhirnya saat kita menjadi gini terus kita mengingat ke belakang, kadang saat saya ceritakan ke orang lain juga kaget, latar belakang saya ini berbeda. Mbok ini apa dulunya? Sekolahnya di waktu itu Bandung ya, sekolah berarti kuliah ya. Itu apa ambilnya? Saya kuliah di Sospol, jurusan hubungan internasional. Kuliah di mana dulu? Unpar. Oh, di Unpar. Parayangan, ya. Oh. Jadi teman-teman saya banyak yang jadi diplomat dan kadang-kadang kalau saya keluar negeri ketemu di kedubes. Oh ya. Oh, ya ampun. Tapi maaf, sampai lulus. Lulus tahun? 97. 97. Saya masuk Unpar 96. Oh. Seharusnya kita pernah satu kampus. Iya. Tapi saya akhirnya di Unparnya nggak lulus, yang lulus yang di ITB itu. Oh, Jadi kuliahnya gitu. 2 waktu itu. Sempat rajin sekali. Bukan orang tua yang nyuruh. Terus saya baru tahu 3 tahun kemudian kalau sekolah nggak kayak kursus. Akhirnya salah satunya yang Unpar saya mengundurkan diri. Oh gitu. Cuman Unpar di dulu atas ambil? atau di bawah? Saya arsitektur. Oh iya sama kampus kita Cimuluit ya. Cimuluit ya. Berarti Mbok di tangga aborsi yang belakang itu ya. Nah, jadi balik lagi, apa yang akhirnya memutuskan untuk udah deh jadi penari aja. Padahal kan waktu nari itu saya yakin kan karena ceprot Bali, ayah bilang nggak boleh lupa sama roots atau akar karena pindah-pindah. Tapi kan in the end, Mbok bisa milih untuk ya udahlah ini cuman hobi aja. Ya udahlah ini cuman ngisi waktu luang saja. Mohon maaf, tapi seharusnya kalau diplomat itu kan bisa keliling dunia. Secara finansial juga pasti terjamin karena kan pendidikan untuk keluarga dan semuanya. Nah, apa yang membuat itu semua akhirnya dijadikan pilihan yang dimasukkan ke laci terus ditutup? Karena memang sebenarnya saya tidak tertarik untuk masuk Sospol. Duh, terus? Waktu itu ayah saya yang jaksa itu sebenarnya kepinginnya saya dihukum ya, di kuliah hukum, tapi saya sebenarnya sudah niat mau masuk sastra karena saya suka bahasa, saya tapi suka nggak dikasih. menulis, tidak disetujui padahal sudah diterima. Jadi sebenarnya Sospol itu pilihan terakhir. Jadi ya. Duh, di sastra apa waktu itu? Inggris. Di Unpad. Itu nggak keterima? Sudah keterima? Saya ingin sekali mendaftar gitu. Tapi dan waktu itu diizinkan? di Maranatha sastra Inggrisnya sudah masuk. Kan saya daftar. Oh iya. Jadi sebenarnya saya ingin sekali belajar sastra, tidak boleh karena ayah. Jadi waktu itu bisa dimengerti kenapa saya kuliah itu ogah-ogahan ya. Jadi ya nggak kepengen juga sebenarnya jadi diplomat. Tapi lalu
setelah selesai kuliah saya menikah dan punya anak dan saya sempat vakum menari selama beberapa tahun, hampir 10 tahun. Oh, 10 tahun Tapi ya. setelah anak-anak mulai bisa ditinggal, saya mulai mengajar bahasa Inggris. Jadi memang tidak terpakai, kuliah sekolahnya itu tidak terpakai. Saya mengajar bahasa Inggris dan itu terus sampai 11 tahun. Tapi di sela-sela itu saya tetap menari, tetap kalau ada pentas saya pentas. Lalu setelah 11 tahun mengajar itu tiba-tiba ada tawaran untuk menulis di sebuah majalah di Bali waktu itu. 7 Days namanya. Sekarang sudah tidak ada majalahnya. Di situ yang saya merasa saya diminta menulis, diminta contribute sebagai kontributor freelance dalam bahasa Inggris. Jadi disitulah saya mulai merasa mungkin saya bisa menggunakan hobi saya menulis, karena dari remaja memang suka sekali menulis puisi dan cerpen-cerpen gitu. Jadi saya mulai menulis itu kira-kira 2007. Lalu tiba-tiba banyak tawaran untuk majalah-majalah lain. Dan akhirnya saya jadi kontributor tetap untuk Forbes Indonesia. Sempat juga untuk High End. Lalu pernah juga menulis untuk 360 ya, majalahnya. Oh iya, pesawat. Majalah Asia. Dari situ terus ketemu dengan teman yang kerja di Ogilvy dan saya masuk Ogilvy. Jadi sempat seperti itu. Social Ogilvy sempat, setelah agency itu di agency saya sempat jadi anak agensi dulu. Jadi bikin copywriting. Sampai sekarang sebenarnya saya masih copywriting freelance untuk kawan di Singapura. Jadi sebenarnya itu tidak berhenti, tapi 2014 itulah dimana saya mulai diminta juga oleh guru saya, dan saya juga merasa bahwa sebenarnya deep down saya lebih suka menari. Jadi kehidupan kerja agensi itu tidak menarik untuk saya, karena biarpun boleh ke kantor pakai jeans bolong gitu ya, pakai boots, nyantai gitu, terus di kantor ada perosotan dan sebagainya. Pernah saya turun di situ. Yang di Senayan tapi saya merasa hati saya itu tidak di sini gitu. Sepertinya saya merasa memang budaya lah panggilan saya itu di seni budaya. Jadi sepertinya memang kehidupan corporate itu tidak untuk saya. Jadi 2014 waktu kami setiap tahun itu ada pementasan, dan setiap kali kami pentas pasti dari audiens, dari penonton itu ada yang tanya, di mana saya bisa belajar tarian ini. Disitulah kami merasa sebagai penari seharusnya cara kami melestarikan tarian ini tidak hanya dengan mempelajarinya di Bali dan lalu mempertunjukkannya di Jakarta, tapi juga mengajarkannya. Jadi 2014 mulai membuka kelas, dan itu terus setiap tahun sampai sekarang itu sudah bertumbuh. Studio-studionya makin banyak, dan saya akhirnya ya full time menari dan mengajar. Jadi nggak kangen juga sih dengan corporate life, itu nggak kangen. Karena passionnya memang di sini. Sepertinya memang passion saya memang di tari, dan setelah saya mulai full di menari, saya merasa this is my place gitu. Inilah panggilan saya. Dalam mengajar itu juga saya merasa puasnya itu sungguh beda ya dengan kalau misalnya saya bikin copywriting terus submit terus dipakai gitu ya. Itu kan senang tentu. Tapi bagi saya setiap melihat murid yang dari nol belajar, kemudian mereka ada pementasan internal atau ada ujian, dan mereka menari dengan baiknya, dengan ekspresi yang kayaknya tuh senang sekali. Itu saya di situ saya sering nangis melihat murid yang dari nggak bisa apa-apa terus jadi bisa nari. Itu saya merasa this is where I belong. Nggak bisa apa-apanya seperti apa contohnya? Jadi memang belum ada dasar. Dan nggak percaya diri. Ya mereka itu nekat gitu ya. Banyak murid-murid saya, karena saya mengajar murid dewasa, perempuan dewasa. Jadi mereka banyak yang saya nggak kepengen nge-gym, saya nggak kepengen zumba, saya pengennya nari, tapi saya nggak bisa nari mbak, saya belum pernah gitu, tidak punya dasar tari sama sekali. Jadi banyak yang seperti itu, dan saya ajarkan dari
nol, dari nggak bisa apa-apa sampai akhirnya bisa menari sebuah tarian yang panjangnya 7-10 menit dengan pede dan Itu dengan hafalan berarti semua. hafal, dan itu menurut saya itu luar biasa. Tadi saya jujur, ini tadi lihat Mbok berkaca-kaca ini saya pikir Mbok itu happy saat nari terus ditonton orang, tapi ternyata itu tidak melebihi perasaan saat ada anak datang nggak bisa apa-apa, diajarkan terus jadi seseorang yang Ya. itu gimana rasanya Mbok? Ya, mungkin itu juga yang membuat orang ada yang cocok jadi guru dan ada yang tidak ya. Iya, iya. Saya merasa memang panggilan saya adalah menjadi pelatih tari, menjadi guru tari. Ya, tentunya saya memang penari juga Iya. dan seniman tari juga, tapi menjadi pelatih itu sesuatu yang sepertinya akan terus saya lakukan sampai nggak bisa menari lagi, luar sampai biasa. nggak kuat lagi. Siapa sih ininya role modelnya itu siapa? Guru saya Biang Bulan. Biang Bulan itu umurnya sekarang tahun ini 74. Nanti September 74 tahun. Tapi masih bisa menari. Kebetulan beliau sedang sakit saat ini dan kami sedang terus mendoakan supaya beliau sehat Tapi lagi. dalam keadaan nggak sakit dia umur 70 itu masih. Sampai tahun 2019 itu Biang itu masih nari terus ya, sebelum divonis kanker beliau masih nari terus, dan kadang-kadang malah kita udah terengah-engah udah di lantai beliau masih ketawa-ketawa gitu. Kakinya memang kuat luar biasa, tapi ya sekarang Usia sedang ya, sakit, Kak? sedang Mungkin karena sakit usia ya, juga. kanker. Ya berarti kalau menjawab ini tadi itu tadi ya ternyata ada satu momen di mana ya akhirnya lebih memilih untuk jadi pengajar dan feel-nya itu ternyata memang berbeda. Iya, karena kalau misalnya mengajar mungkin sesama guru itu bisa merasakan, bisa relate dengan Iya, apa yang iya, saya iya. rasakan. Kita merasa sekali bahwa ini dari nol, dan kita memberi atau mengajarkan tidak setengah-setengah ya. Jadi nggak pernah nahan-nahan. Kadang-kadang Iya, kan ada Takut muridnya lebih hebat nanti. iya, dan saya nggak pernah merasa begitu. Justru seperti misalnya ke anak, kita pengen anak kita itu untuk jadi Pasti lebih lebih baik hebat. Iya, daripada iya, kita. iya. Dan seperti itu juga dengan murid-murid gitu. Saya ingin mereka nanti bisa jadi penari yang Dan Mbok hebat. yakin di antara murid-murid ini akan Pasti ada ada. yang lebih hebat. Pasti ada, pasti ada. Iya, iya. Luar biasa banget. Jadi akhirnya terjawab, tapi memang nggak ada ya penyesalan sedikit pun untuk terus tiba-tiba, aduh kembali lagi ke masa lalu jadi diplomat aja seperti Nggak. itu. Murid ada berapa kalau di total? Diingat-ingat aja. Saat ini sedang COVID, yang aktif mungkin hanya 80-an ya, 80-an dari 3 studio yang saya ajarkan. Selebihnya kalau lagi masa normal itu 100 lebih. 100 lebih. Itu murid saya saja, tapi pelatih-pelatih teman-teman penari 100 yang lebih lain itu di melatih tahun juga. ini. Tahun 2019 ya. Lo berarti kan kalau tiap tahun nambah lebih dong. Tapi 2020 kan banyak yang non aktif. Oh betul, tapi Ya. maksudnya dari 2014 itu loh Mbok. Ya. Berarti Ya. udah ribuan dong. Ya itu makanya makin banyak orang yang menyukai dan menekuni tari Bali, itu saya senang sekali. Luar biasa, alhamdulillah puji Tuhan ya itu ya dengan itu semua ya. Nah tapi balik lagi, selain nari Bali kan ada juga menulis. Nah kalau menulis ini tuh apa yang menjadikan passion untuk dirimu? Sebenarnya sama juga dengan menari kan. Menulis itu juga bagi saya itu menulis untuk dibaca orang gitu Iya. ya. Jadi menari kan juga seperti itu, kita melakukan sesuatu untuk dinikmati orang Iya. dari segi estetika. Kalau untuk menulis, saya menulis artikel itu biasanya dulu lifestyle artikel atau travel artikel itu selalu tentunya sebaik-baiknya supaya yang membacanya mendapat sesuatu Iya. ya. Jadi selalu ada unsur edukasi dari tulisan saya. Iya. Mau bisa itu hanya cuman caption Instagram, Iya. tapi saya berusaha supaya tulisan itu tidak pernah Ada kosong. pengetahuan yang Iya, baru ya, selalu yang ada akan yang bisa diterima. ditarik dari itu, dan tulisan-tulisan saya atau puisi-puisi saya itu juga demikian. Biarpun hanya cuman secercah rasa gitu ya. Tapi saya ingin
ada yang bisa nempel ya, gitu. sebelum baca tulisan sama setelah baca tulisanmu dia akan jadi seseorang yang berbeda. Iya, betul. Luar biasa. Nah, tapi nggak terus tiba-tiba karena orang Bali tadi kan jadi penari, namanya Putri terus baca poetry, nggak kan? Bukan kan, ini cocok-cocokan ya kan? Tapi bukan karena itu, memang waktu melihat membaca puisi dan membacakan puisi itu punya sesuatu rasa yang sama dengan saat anak diajar sampai bisa tadi itu. Kalau puisi sih saya termasuk anak baru ya, baru 2010 saya mulai. Itu baru puisi. 10 tahun, 11 tahun ya tahun ini. Baru, jadi dulu memang waktu remaja saya suka nulis sajak gitu ya, tapi lalu itu stop. Cuman setelah saya berhenti atau banyak berkurang menulis untuk majalah, di situ saya mulai twitteran. 2010 itu saya mulai twitteran dan sampai sekarang masih aktif? Enggak. 2016 saya udah bosen Twitter. Tapi 2010 itu saya kerap nulis sajak di Twitter yang dipotong-potong gitu. Ya, jadi kayak kan, Twitter poetry kan, kayak Twitter poetry dan itu ternyata banyak juga yang suka. Jadi saya makin semangat untuk nulis Twitter poetry gitu. Terus tiap tahun saya selalu ke Ubud Writers Festival. Di Ubud karena mereka punya acara yang namanya Poetry Slam. Itu kayak lomba puisi tapi yang diikuti oleh poet atau pujangga dari berbagai negara. Dan itu saya selalu mencoba untuk ikut gitu. Dan setiap tahun itu saya ketemu dengan teman-teman dari Jakarta, penyuka puisi dari Jakarta yang ke Ubud untuk ikut. Jadi memang kita tidak terlalu fokus untuk memenangkan, tapi lebih ke meramaikan gitu ya. Karena puisi-puisi yang dibacakan itu seru-seru banget gitu. Konten-kontennya itu bagus-bagus. Termasuk cara pembelajaran diri juga sebagai penulis puisi. Nah 2015 baru saya dengan teman-teman yang tiap tahun ketemu di Ubud itu akhirnya bertemu di Jakarta. Terus kita pikir kenapa sih kita hanya ketemunya tiap tahun di Ubud doang? Yuk kita bikin sesuatu di Jakarta itu Unmas gitu. Itulah Unmas pertama kali. Akhirnya itu Februari kita ngobrol-ngobrol, April 2015 kita bikin acara pertama. Waktu itu acara pertamanya namanya Unmas Poetry Night. Unmas Poetry Night. Sebenarnya maksud kita cuma satu kali acara. Tapi begitu diadakan puluhan yang datang. Terus karena siapa aja boleh baca asal karyanya itu karya original. Akhirnya begitu selesai acara terus pada nanya ini kapan yang berikutnya. Loh, kita bengong, mau lagi. Akhirnya Unmas itu jadi nama komunitas kita gitu. Pasti senang banget ya itu bisa ketemu sama orang-orang yang baik junior maupun senior di penulisan, tapi itu nggak ada pembedaannya. Dan growing dan semua satu stage ya. Jadi memang tidak ada perbedaan dan kita merasa banyak sekali menginspirasi anak muda yang tadinya mikir aduh malu gitu ya. Tapi saya yakin semua itu bisa menulis, dan menulis puisi itu sebenarnya outlet yang bagus sekali untuk kesehatan mental, kesehatan jiwa, karena unek-unek ya. Dan untuk kita kemudian share unek-unek itu dengan membacakannya, itu kan perlu drive ya, perlu keberanian, dan kita berusaha menyediakan memfasilitasi sebuah panggung yang ramah, yang tidak judging, yang tidak ngetawain, tapi jadi itu membuat lega ya, membuat lega yang jadi membaca. Itu kayak nyediain satu ruangan yang saya kira di luar negeri ada tuh, orang boleh teriak terus mukulin benda-benda untuk melampiaskan sesuatu itu. Ya, tapi jangan mukul-mukul. Ini suka lucu juga, kadang-kadang kita suka kaget-kaget juga. Ada yang sampai trans? Enggak, ada yang bawa kelewang. Loh, tapi nggak disabetin kan? Jadi pernah juga beberapa kali kita bikin acara puisi, Unmas bikin ada kejutan-kejutan seperti itu ya. Misalnya tahu-tahu ada kata-kata jorok ya keluar. Dan itu pernah kita lagi kerjasama dengan Kemendikbud untuk ASEAN Literary Festival. Emang nggak disortir dulu? Saking boleh bebasnya itu dipersilakan. Jadi kami pikir mereka sudah tahu atau bahwa improvise. Ya memang puisi-puisi itu tidak kami sortir dulu. Jadi itu kan karya, kadang-kadang mereka baru mau bikin baru selesai itu puisi. Jadi tahu-tahu keluarlah keyword gitu ya. Dan saya kaget.
Jadi hal seperti itu. Pernah juga ada pembaca puisi dari Bandung. Jadi dia naik ke panggung membawa tongkat gitu ya. Kita lihat kakinya memang lagi dibebat mungkin dia. Tahu-tahu tongkat itu tarik, dicabut, ada kelewangnya. Sejak itu jadi kami ada tambahan regulasi baru, dilarang membawa senjata tajam. Pokoknya lucu-lucu. Tapi akhirnya pasti punya kebanggaan tersendiri bisa membuat dan menginisiasi satu acara seperti itu tadi ya. Ya, dan setelah itu senang juga karena beberapa teman yang biasa membaca secara reguler di acara-acara kami, kemudian mereka pindah sekolah atau pindah tempat tinggal ke kota lain, mereka membuat komunitas puisi yang menggunakan nama depannya An. Jadi seperti tribute ke Unmasked. Misalnya di Jogja jadi ada Unveiled, di Surabaya ada Undisputed, di Bali ada Unspoken. Karena memang itu tadi ya, tempat orang mencurahkan sesuatu yang nggak bisa di tempat lain. Dan kami keliling untuk pentas, untuk tampil di kota-kota itu juga untuk ketemu dengan komunitas mereka. Oke. Nah, tapi dengan kondisi pandemi seperti ini, gimana caranya? Iya, 2020 hanya online saja. Nggak bisa saling bertandang seperti biasa. Iya. Karena kan otomatis itu juga harus ada prokes dan pembatasan duduk dan sebagainya. Kartu berikutnya, ini semakin menarik. Biasanya 5 kartu. Oke. Cuman narinya ini diturunkan ke anak juga. Anak saya yang perempuan bisa nari, tapi tidak menekuni. Ya. Ini the Four of Pentacles, tentang sesuatu yang dipegang erat-erat tidak akan dilepaskan. Sesuatu yang akan orang ini pikir adalah sesuatu yang this is it, ini yang sebenarnya akan saya bawa. Jadi kalau nari atau nulis lebih pilih mana kalau di antara dua? Oh, saya penari. Tetap penari. Saya penari yang hobi nulis. Oke. Nah, kalau sebagai penari sendiri, apa yang belum tercapai saat ini? Ngajar kan udah tadi. Lihat seseorang dari nggak percaya diri sampai akhirnya jadi penari yang bisa beberapa menit tadi menari tanpa berhenti, itu juga luar biasa. Apa yang belum tercapai? Jadi ada sebuah tarian untuk perempuan yang tersulit ya, yang sekarang itu sudah hampir punah. Ini bukan legong, tapi dia salah satu tari klasik dan asalnya dari Buleleng, dari kampung halaman, tanah leluhur saya. Namanya Palawakia. Palawakia. Jadi tari Palawakia ini adalah gabungan menari, bekidung ya, menyanyi dan memainkan trompong, gamelan. Jadi itu orang yang sama. Dalam setengah jam menari dia harus menari. Gamelan, menari. Ya, menari dan kidung dan main gamelan. Dan ini tarian yang super sulit karena itu tadi. Jadi saya ada ambisi untuk menarikan, suatu hari bisa menarikan tari. Itu terakhir siapa yang menarikan itu? Di Bali sekarang mungkin ada mungkin 5 ya. Maestronya itu namanya Bu Luh Menak. Dia memang dari Tejakula, dari Buleleng. Dan dia diajarkan langsung oleh penciptanya dulu, Pak Gede Manik. Dan karena sulitnya itu, dia tari ini sekarang jarang sekali ya yang bisa. Misalnya saya baru dengar ini tadi. Ya, jadi kemarin saya sempat ke Bali untuk belajar sebentar aja untuk sekedar intro tari Palawakia dengan penari muda namanya Laras. Dan dia bilang kalau saya dia dia lulusan ISI. Jadi dia memang punya suara yang lantang, yang bagus sekali. Makanya dia cukup mudah untuk dia belajar Palawakia. Dia bilang kalau saya nggak bisa pentas, kalau saya diminta pentas Palawakia, saya nggak bisa, tidak dipentaskan karena nggak ada lagi. Jarang sekali yang bisa. Dan Palawakia ini di luar Bali saya rasa belum pernah ada yang live. 3 hal dilakukan bersamaan loh, itu kan sesuatu yang iya, makanya. Jadi itu mimpi saya, suatu hari saya bisa belajar Palawakia. Itu seperti seperti naik haji. Iya. Sebagai penari. Tapi terus akhirnya ini nanti akan tetap ke Bali belajar itu. Ya, memang harus ke Bali karena di luar Bali belum ada ya mengajarkan Palawakia. Nah,
Mbok sendiri tapi nggak pernah kepikiran untuk tinggal di Bali. Sebenarnya kalau menurut saya jadi orang Bali tinggal di Bali itu sulit karena terlalu banyak obligation ya, terlalu banyak yang harus dilakukan. Hari raya Iya, betul. dan ini dan itu. Betul, Mungkin betul. malah saya jadi tidak terlalu banyak waktu untuk melatih dan berkarya. Iya, iya itu salah satu pendapat ya. Tapi memang beberapa orang ya akhirnya memilih untuk di sana seperti itu. Tapi memang akhirnya ya ini tadi makanya itu tadi saya bilang paradoks. Orang-orang di Bali tinggal di Bali agar itu tetap lestari, tetapi perlu juga orang-orang Bali keluar Bali untuk mengabarkan itu sehingga mereka mau datang, orang-orang luar ini mau datang dan mencintai budaya Ya. Bali. Ya. Jadi salah satu ambasadornya mungkin yang bawa ini ya. Ya saya inginnya yang itu aja. Ini karena pertanyaannya berhubungan dengan itu tadi. Kenapa kok memilih untuk sesuatu yang dipilih itu tadi? Nggak memilih untuk sesuatu yang ya yang lain, yang orang-orang lain itu memilih itu, gitu. Cuman artinya kira-kira berapa tahun lagi akan menari tarian itu tadi? Mungkin 3 tahun. 3 tahun. Oke, nanti saya tagih janjinya 3 tahun saya pengen lihat Ya. secara langsung. Cuman nggak ini ya, nggak ada permasalahan ya di usia yang ya sudah 45 sekarang. Terus Hampir 47 nanti hampir Maret. 47 ini. Oh, saya pikir 45. Nanti Maret hampir. Berarti umur 50 pas setengah abad nanti akan nari Ya. apa tadi? Palawakia. Palawakia ya. Coba nanti saya itu di YouTube pun nggak ada ya. Ada, ya? tapi ya itu hanya segelintir orang yang menarikannya. Oh. Di Bali itu jarang, dipentaskan itu jarang. Gamelannya adalah gamelan yang full itu. Full set, Heeh. tapi ya jadi ini memang sulitnya Palawakia ini adalah kita nggak bisa pakai recording karena kan kita nyanyi. Betul, harus Dan pada ngepasin. saat kita nyanyi itu harus ada juru tandaknya. Juru tandaknya itu menerjemahkan Iya, ke penonton. Jadi memang ini akan menjadi sebuah tim ya. Saya tidak menari sendiri, tapi harus ada penabuh, Oke. juru tandak. Bahasanya Bali biasa, Bali. Palawakia itu bahasa Kawi. Oh, Kawi. Ya. Ya, berarti yang masih zaman Majapahit dulu ya, bahasa Jawa Bali. Kawi itu ya. Bahasa Bali kuno. Oke. Saya penasaran banget. Oke, kartu terakhir silakan. Satu kartu diambil. Kartunya adalah The Knight of Rods. Kesatria memegang satu tongkat. Tongkat itu lambang harapan, lambang keinginan, tapi belum menjadi sebuah tindakan. Jadi masih kayak cita-cita seperti itu. Kalau tadi yang Palawakia ini berarti sudah jadi pedang, Bo, karena sudah pergi ke sana. Nah, ini berarti satu cita-cita. Ada satu yang ingin saya minta Mbok untuk sampaikan kepada pendengar atau pemirsa di sini itu, kalau untuk orang-orang yang punya tadi keinginan untuk dia tuh tahu passionnya apa. Tapi yang namanya orang tua kan ya, tetap kayak tadi kan tetap sampai lulus kan, nggak terus berhenti di tengah jalan juga. Walaupun nggak jadi diplomat, tapi tetap akhirnya pun keliling dunia juga. Apa yang harus mereka simpan di mindset mereka saat mereka mungkin akan menemukan satu passion juga, kalau oh saya kayak Mbok Putri Minangsari ini, saya mau jadi penari. Apa yang harus mereka lakukan? Nggak harus penari saja, tapi apapun itu. Ya tentunya nggak menyerah ya, nggak menyerah maksudnya. Mbok pernah pengen menyerah? Nggak pernah. Orang tua nggak pernah terus memarahi karena malah menari atau apa? Nggak pernah, karena mereka melihat betapa saya memang menari itu jadi sesuatu yang organik ya, tidak dibuat-buat gitu. Memang saya menari karena saya diminta untuk menari, jadi saya nggak pernah ngada-ngada gitu untuk menari. Jadi kalau memang passionnya di sesuatu, misalnya di wayang misalnya ya, mau mendalang, jangan menyerah, biarpun kira-kira kita merasa kita nggak ditanggap gitu ya, nggak ditanggap. Memang berarti belum waktunya, tapi belajarlah terus. Menurut saya selama kita merasa kita belum cukup baik untuk punya audience, itu berarti waktunya kita untuk belajar. Uangnya gimana, Mbak? Ya sebenarnya sih Pernah kejadian itu? Kalau
saya percaya bahwa uang itu datang Mengikuti. pada saat kita melakukan sesuatu yang kita cintai gitu ya. Jadi ketulusan atau keikhlasan itu biasanya membawa rezeki juga. Saya ada masa-masa di mana saya kurang gitu ya. Tapi itu saya bantu dengan kemampuan yang lain seperti menulis itu tadi ya. Jadi ya menari memang tidak selamanya tidak ya, untuk hari ini sih bisa mencukupi ya. Tapi dulu memang sempat kesulitan, tapi untungnya karena saya punya kebiasaan menulis, itu juga yang saya jadikan untuk balancing pendapatan itu tadi. Tapi tetap seperti tadi saya bilang, saya kembali lagi menari karena disitulah terus di situ ya. Disitulah passion saya, keinginan saya untuk terjun benar-benar itu ya di tari. Jadi jangan menyerah sih menurut saya, karena di mana kita menentukan passion, disitulah biasanya rezeki kita. Orang bisa bilang apa aja, misalnya ada saat-saat dimana saya dibilang bukan penari yang baik atau badan saya terlalu moglong itu terlalu bertulang, terlalu besar ya, big bone gitu. Sempat ada hal-hal dimana saya merasa kecil hati gitu, merasa saya nggak akan bisa jadi penari yang baik, tapi saya nggak pernah berhenti gitu. Untungnya. Iya. Jadi berarti tadi tetap dipegang, walaupun mungkin suatu saat harus kerja di agensi juga. Kita pasti akan ada waktu-waktu di mana kita harus compromise ya. Harus compromise ya, lakukan saja. Ya, dan kalaupun ternyata orang mengatakan bahwa kamu nggak pantas, ini nggak buat kamu dan sebagainya, akhirnya artinya tetap jalanin terus saja. Iya, orang itu biasanya kan mereka ngomong sesuatu itu ada latar belakangnya ya. Latar belakangnya kan kita nggak tahu dia dulu melihat apa atau dia dulu mengalami apa sampai akhirnya mengatakan hal-hal yang mungkin menyakiti atau membuat kita kecil hati. Tapi sebaiknya jangan dimasukin ke hati gitu ya. Iya, betul. Kita lebih tahu, kita paling tahu kita kuatnya di mana. Iya. Terima kasih banget. Berarti itu adalah bekal yang akan saya ingat-ingat sama tadi nunggu tarian pelawak ya. Ya, akan kita nanti moga-moga ini juga masih ada, nanti aku nanti akan datang deh ke Sanggar langsung lihat. Terima kasih Mbak Putri, terima kasih banget. Sami-sami. Iya, sudah mau berbagi di sini. Ini satu kehormatan buat saya ya, ketemu seorang maestro yang nggak cuman ingin mempertunjukkan apa yang dia bisa, tapi juga tadi yang saya kagum adalah benar-benar tadi berkaca-kaca dan terharu saat lihat seseorang. Kadang-kadang tadi kan saya tanyakan apa yang sesuatu pencapaian dalam hidup ini. Terus Mbak Putri ini bingung karena saya pikir ya udah banyak banget dan gak pernah diingat-ingat gitu. Tapi ternyata pencapaian terbesarmu itu adalah saat seseorang yang gak bisa terus diajari, terus dia kemudian menjadi bisa. Dan itu bukan karena pengajaranmu, tapi karena dia pun memiliki tekad untuk bisa seperti itu. Harapannya Anda semua, kalian semua memiliki tekad yang sama, lakukan itu. Jadi walaupun ternyata mungkin orang lain akan mengomentari sesuatu terhadap apa yang kita lakukan, jangan digubris ya. Iya. Maju terus. Oke. Baik, terus saksikan podcast Mata dan Telinga bersama saya Denny Darko dan Property Observer, di mana kita semua akan mencoba untuk mencari tahu mana yang harus dipentingkan, passion atau kehidupan atau uang atau money. Oke, karena hanya di sini kalian akan mendapatkan ini sendiri. Karena hanya di sini kalian semua akan mendapatkan perlengkapan. Ntar kok perlengkapan. Ini harus dikarang. Karena hanya di sini kalian semua akan mendapatkan sesuatu, dan semoga ini akan menjadi the tools to fit your soul. Saya Denny Darko. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, Mbak. Sama-sama.